Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaki, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding, Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang kedua dengan bahasan niat. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Secara ringkas, tidak ada lain di dalam saya menjadikan jin dan manusia itu kecuali hanya semata-mata untuk mengabdi, menghambakan diri kepada saya. Setengah daripada tafsir mengatakan agar ma'rifah, mengerti, menyadari tentang siapa hakikat atau jati dirinya dan siapa yang sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Kalau sudah beribadah, Allah Ta'ala berfirman lagi, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Dalam firman yang lain, Allah Ta'ala berfirman, "Fa'budillah mukhlishan lahuddin." Di dalam kita beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dengan ikhlas. Berkenaan dengan ikhlas, dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyah." Ya.
sesungguhnya terangkumnya, ya, bisa dirangkum di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala setiap amal itu dengan niatnya. Wa fi riwayatin, ya, di dalam riwayat yang lain dikatakan bin niyat, ya, dengan kata jamak. Suatu amal itu juga akan mengikut terangkum di sisi Allah dengan berapa niat yang dikehendakinya. Ya. Ya. Karena itu para ulama-ulama sufiyah mengatakan siapapun, ya, kalau dia telah membuka dirinya, ya, daripada salah satu pintu kebaikan dengan baiknya niat, ya, Allah Ta'ala pasti akan membuka 70 pintu untuk mendapatkan taufik pertolongan dari Allah. Ya. Ini pintu. Ya, saya sekarang niat ini. Tapi apa yang saya niatkan itu secara zahir, ya, tidak terlaksana. Tapi berkahnya ini nanti ada sesuatu yang lain yang akan dibuka oleh Allah. Tapi kita nggak sadar, tidak akan terdeteksi oleh kita rahasia dan nur Allah ini. Ini. Jadi sebaliknya, kalau orang itu telah membuka dirinya dalam pintu keburukan, artinya dengan buruknya niatnya, begitu pula apa? Akan dibuka oleh Allah 70 pintu, yang mana 70 itu sendiri itu akan sampai kepada suatu kehinaan, kenistaan, dan kerugian. Ini apa? Saling kait mengait. Cuma nggak sadar, ini semua tuh nggak sadar. Nah, makanya ada satu pola, ya, yang diterapkan oleh para ulama sufiyah, para ulama thariqah. Apa pola itu? Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Ya. Kalau orang itu langkah pertamanya itu bercahaya, maka langkah akhirnya akan jadi cemerlang. Jadi nggak pernah seorang guru thariqah, ya, menghadapi satu masalah, menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan itu terjadi, hanya berhenti menyalahkan di situ, itu tidak. Akan dilihat jauh. Siapa dia? Kenapa dia? Apa yang terjadi sama dia dulu? Ibarat orang penyakit, bukan dimarahin sakitnya. Kenapa kamu jadi sakit? Akan dilihat dulu ada apa? Kenapa? Ya, makan apa? Oh, kamu yang kamu makan ini penyakit secara zahir, apalagi secara batin. Karena itu dalam satu hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu firasatal mu'min. Kamu harus takut, jangan sampai kena firasatnya, ya, diketahui rahasia kita oleh orang-orang yang dekat di sisi Allah. Hati-hati. Dan harus kamu terima. Kenapa Rasulullah? Fa innahu yanzuru binurillah, karena dia melihat dengan nur daripada Allah.
Jangan ngomong tentang ilmu batin, kita pengalaman ilmu zahir aja. Ya, kalau kita sudah pernah ke sana kemari, melihat gelagat orang itu tahu kok. Apa begitu Pak Jan? Wah, ini kok modelnya kayak gini ya. Ini kok sikapnya begini. Barangkali kalau sudah orang tuh ahli intelijen ya begitu kan ya. Ya, tapi jangan menuduh. Ya, kalau menuduh itu nggak baik. Untuk apa? Untuk jaga-jaga diri. Jangan sampai terikut gitu loh. Ini thoriqah. Ya, lain kalau intelijen ya. Ini patut dicurigai. Wah, dicari. Kalau kita sebagai orang yang bukan intelijen jangan. Karena tidak ada untuk yang kita selamatkan. Tapi yang kita selamatkan adalah diri kita. Karena itu jangan suudzon. Jangan terikut. Lindungi saya ya Allah. Ya begitu sikap orang thoriqah. Jadi ya, melihat ini semua ya, jadi seorang hamba Allah ya, dengan niatnya yang baik, walaupun dia tidak melaksanakan dan membuktikannya, akan tetap diberi pahala oleh Allah. Sebaliknya, banyak suatu amal-amal yang tidak diberi pahala oleh Allah karena dengan tidak adanya niat. Gimana kira-kira? Niat itu berat apa enggak Pak Arifin? Berat mana niat sama pegang tasbih? Berat mana niat dengan megang kacang? Beratan megang beratan megang kacang. Niat itu nggak berat. Niat itu cuman menyangkut paut kepada apa? Seberapa ya ingat kita. Gitu aja. Jadi sebetulnya kalau melihat ini ya, pintu pertama taufik pertolongan dari Allah adalah dibukanya hati kita bisa memapankan suatu niat. Ya. Dalam satu niat, di dalam Masnad Al-Imam Abu Ya'la radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menerangkan suatu hadis qudsi ya. Satu tempo yaqulullahu ta'ala lil hafadhah yaumal qiyamah uktubu li 'abdi kadza wa kadza. Kata Allah kepada malaikat tukang catat amal-amal kita, uktubu li 'abdi kadza wa kadza minal ajr. Tolong hamba-hamba saya itu wahai malaikat, kamu catat deh berapa pahala untuknya. Tidak terima malaikat. Ya Rabbana lam nahfaz dzalik minhu wala huwa fi suhufina. Kenyataan wahai Allah, mereka itu tidak punya apa-apa di sini dan tidak ada catatan-catatan yang harus saya catat di sini di dalam dia memperoleh pahala-pahala yang telah akan engkau berikan itu ya Allah. Dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, innahu nawah. Kamu tahu apa kamu itu? Dia telah mempunyai niat kok. Bagaimana kira-kira? Kalau sudah begini bagaimana Pak Sofyan? Berat mana sekarang? Niat yang baik untuk pergi haji ya, dengan sekaligus bisa melaksanakan niatnya untuk memperoleh suatu pahala yang mulus sampurna dari sisi Allah. Kira-kira enak mana? Mudah mana? Mudah niat.
Ya, kadang-kadang begitu dibuktikan, dilaksanakan niatnya, belum tentu kita mampu. Belum tentu. Ini nanti menyangkut ya bagaimana keberadaan diri kita pada saat melaksanakan niat itu sendiri. Ya, menyangkut kemana? Menyangkut ada suatu label, ada suatu jaminan dari Allah bahwa ini diterima apa tidak oleh Allah. Lain. Ya. Untuk agar bisa ikhlas, untuk agar bisa sungguh bagaimana, dan untuk bisa itu diterima oleh Allah itu bagaimana? Lain cara menyikapinya. Jadi gimana? Kira-kira diperbanyak niat apa enggak? Boleh enggak niat kalau menurut ukuran dia yang diniat itu sudah tidak mampu dilaksanakan? Coba diulangi lagi. Boleh enggak seseorang berniat walaupun dia tahu bahwa dia tidak mungkin melaksanakan niatnya? Suatu pertanyaan yang bagus. Jadi pertanyaan si Pak Sufyan ini begini, boleh enggak orang itu mempunyai suatu niat untuk melaksanakan sesuatu, tapi kenyataannya niat yang diinginkan itu dirinya tidak mampu? Boleh apa tidak? Niat itu tidak menunggu dia mampu atau tidak mampu. Ya. Karena di dalam kita menggunakan suatu niat pada sesuatu yang ketidakmampuan itu berarti beriringan apa? Dengan penuh harap rahmat Allah. Saya tidak punya uang, saya tidak punya apa sesuatu untuk pergi haji, tapi saya mohon sama Allah, ya Allah, dengan besarnya rahmat-Mu ya Allah, begitu ya, dengan kasih sayang-Mu ya Allah, kalau Engkau beri rezeki yang melimpah ya Allah, aku akan pergi haji ya Allah. Begitu cara mendudukkannya. Paham? Jadi cara menduduk, melaksanakan niat, itu lain lagi. Oke? Melaksanakan yang lain. Melaksanakan niat kalau mengikut hukum syariat harus bersamaan dengan apa yang akan dikerjakan. Itu lain. Sudah? Mau tanya? Terus bagaimana? Ya, karena itu dikatakan para ulama-ulama sufiyah, rubba amalin saghirin ta'zimuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusghiruhun niyah. Tidak kurangan suatu amal ya yang sebetulnya itu nilai lahiriah itu kecil, tapi akan jadi besar karena niatnya. Ya. Begitu pula tidak kurangan amal yang begitu besar tapi jadi mengecil karena niatnya. Paham? Ya, nggak perlu dicontohkan. Hah? Kata siapa perlu? Ya, ini hati-hati nih. Ya diniat dong. Ya nanti ini semua ini belakangan nanti pembagian ikhlas. Nah, kalau begitu ya dikatakan para ulama-ulama sufiyah dan thariqah, fa'aunullah lil 'abd ala qadri niyati. Ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala atas hambanya itu apa? Mengikut kadar niatnya. Kalau memang niatnya itu sampurna, maka sampurnalah pertolongan dari Allah.
Kalau memang niatnya itu berkurang, maka berkurang jugalah pertolongan daripada Allah. Terserah. Ini jadi yang besar, hati itu yang besar. Ya, gitu kan. Ini semua ini apa? Ada background yang begini. Ini ada background apa? Ada background besarnya hati atas rahmat Allah. Dan ada background lagi di belakang kita itu apa? Bahwa kita tidak bisa melaksanakan yang begitu sempurna. Lihat kondisi kita, akhirnya diputus dengan niat. Ya kan? Ini hati-hati ini. Jadi pertolongan Allah ikut ukuran niat. Gitu. Lah, untuk melaksanakan niat, sudut mana ini? Niatnya sudah. Ya, sekarang tinggal melaksanakan, membuktikan niat baiknya, ya, dengan kesadaran yang begitu tinggi itu dari mana? Tidak akan berhasil tanpa adanya suatu keyakinan. Ya, ini seperti yang telah dikatakan oleh Luqman Al-Hakim alaihi salam, ya, terhadap putranya. Beliau mengatakan, ya bunayya la yastata'ul amal illa bil yakin. Suatu pembuktian kita menghadap kepada Allah dengan dibuktikan sejelas-jelasnya itu tidak akan terlaksana tanpa adanya keyakinan. Jadi kalau begitu bagaimana? Wala ya'mal illa biqadri yakini. Orang-orang itu tidak akan melakukan sesuatu kecuali mengikut ukuran keyakinannya. Ya, kira-kira secara lahiriah, ya, dengan keyakinan hati kita memperoleh sesuatu dari siapapun. Kira-kira kita makin semangat apa enggak? Makin menggebu-gebu apa enggak? Di sini ukurannya. Ya. Jadi kalau Anda tidak bisa membuktikan suatu kebaikan, ya, itu berarti Anda kurang keyakinannya. Gitu loh. Malah bisa-bisa ini makin melorot, turun menurun. Ya. Maka makin kurang keyakinannya. Na'udzubillah. Lebih-lebih kalau di dalam menurunnya suatu pembuktian keyakinan berbentuk amalia itu sendiri, sampai dia menipu dirinya dengan alasan-alasan macam-macam, yang sebetulnya alasan itu dengan ukuran orang pikiran sehat nggak perlu diutarakan. Kenapa kamu tidak beribadah? Kenapa kamu tidak berzikir? Kenapa kamu tidak kumpul-kumpul? Kenapa kamu tidak datang? Enggak, ini masalahnya. Hati-hati. Seorang dokter atau seorang guru thariqah itu tahu, begitu itu tahu sebetulnya itu. Ya. Kenapa masalahnya itu? Ya. Ya memang pembawaan diri manusia kan begitu kan. Kalau diajak suatu perbuatan baik, ya, terus sampai menanyakan tentang keberadaan dirinya, akan menjawab jangan datang kok. Kan begitu Pak Sofyan. Mau berangkat iya pagi ini ya. Kok pinggang saya? Jawab pinggang ini. Iya sakit dong. Memang dicari. Sebetulnya waktu jalan nggak ada apa-apa. Ayo sekarang pergi kemana? Pergi ke mall. Ayo berangkat. Memang nggak terpikirkan. Tapi begitu diajak berzikir untuk mengaji seperti ini, dipusatkan pikiran dan hatinya untuk meneliti tentang keberadaan dirinya. Gimana pinggang saya?
Bagaimana tangan saya? Ia akan menjawab, agak kaku memang. Ya iya, memang sehari jalan kok. Ini hati-hati begini-begini ini. Jangan membuat satu uzur, alasan. Ya, karena itu dalam satu hadis sahih, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan Allah Taala itu senang kok. Innallah wala khash habba minal uzr minallah, katanya tidak ada kok orang siapapun yang lebih menyukai, menyintai, menyenangi suatu uzur-uzur seseorang itu kecuali Allah. Itu nggak ada. Menerima Allah Ta'ala kalau memang Anda betul-betul uzur, tapi hati-hati jangan mempermainkan. Ini ancamannya tuh di situ. Jadi kalau sudah begini, ya, jadi jelas, ya, ukuran kita semua ini bisa membuktikan seperti ini apa? Adalah keyakinan. Ini sudah nggak bisa diilmukan lagi, nggak bisa. Itu kan, karena itu yang dinamakan taufik itu apa? Khalqut ta'ah. Ya, lihat dalam ilmu-ilmu tauhid. Ya, yang dikatakan taufik, orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah itu apa? Khalqut ta'ah, telah dijadikan dan dibuktikan oleh Allah dia telah bisa melaksanakan suatu pengabdian berbakti kepada Allah. Jadi walaupun ilmunya banyak, rencananya banyak, tujuannya banyak, selagi belum bisa dibuktikan, itu sama dengan orang belum mendapatkan taufik wal hidayah. Ya. Apa? Mau tanya? Tapi niatnya masih dijaga nggak? Hah? Orang yang demikian itu niatnya masih dijaga Allah. Wah, ini rupanya ngejar niat terus. Begitu bagus ini ya. Yang dicari pahala terus. Betul memang. Apa artinya sebuah pahala? Apa artinya sebuah obat dan vitamin kalau kenyataannya pantangan-pantangan itu sendiri tidak bisa dijauhi? Apa artinya mendapatkan suatu pahala dari Allah, mendapatkan suatu macam-macam dari Allah kebaikan, tapi kenyataannya kalau hatinya tidak bercahaya, bernur daripada Allah, apa? Sembayangnya 10 menit, ya, yang Allah Ta'ala telah menjamin innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salatmu itu sesungguhnya bisa mencegah, bisa menjauhi dari apa-apa yang tidak diridhoi oleh Allah. Tapi kenyataannya bagaimana? Kalau kita misalnya keluar habis sembahyang, ya, yang laki nampak orang cantik, seksi lagi, ya, yang perempuan nampak orang laki. Belum lagi nanti lepas berapa jam ini. Apa artinya sebuah pahala kalau memang kita nggak bisa menjaga ini dan itu tidak menjadikan satu nur? Kira-kira banyak mana pahala kebaikannya daripada keburukannya kalau udah begini? Ini yang mengakibatkan orang di dalam beribadah kepada Allah hanya sebagai rutinitas, melihat satu kewajiban, bukan karena Allah, tapi karena takut neraka, ingin salah. Bukan salah, memang manusia memang begitu kok sifatnya. Tapi akibatnya ini harus kita bicarakan. Ini nggak ngomong tentang syariat mahdhah, tidak hanya mengomong tentang hukum, tidak. Kita ngomong bagaimana kita jadi baik,
Usahain dong dan tahan bantingan untuk menghadapi segala macam ujian. Ini kalau bicarakan baik, siapa yang nggak sembahyang? Semua ini lebih sembahyang kok tadi subuh. Ya apa begitu? Tapi tolong nanti habis ini pergi ke Ancol sana. Jangan tertarik sama orang, jangan cinta sama orang, menjaga perasaan hati aja. Melihat orang begini, begini, begitu. Kadang-kadang lihat bajunya orang kelir ini, kelir itu. Udah nggak bisa kok. Aina sirrus shalah wa nurus shalah. Di mana rahasia dan nur di dalam kamu salat, di dalam kamu berzikir kepada Allah? Tolong ditanyakan. Di posisi mana? Di mana nurnya, sirinya? Nggak hilang, lagi ngelencer. Jadi nurnya aja udah ngelencer, udah jalan-jalan, apalagi orangnya. Ya. Terus gimana? Mau tanya? Ini semua apa? Menunjukkan tentang kebesaran dan kehebatan niat. Ya, kenapa kok begini? Ya, karena niat itu ya merupakan amalun qalbiyun salimun min tatarruki nahwir riya. Ya, suatu amal ya yang mana amal itu menyangkut di dalam hati. Nah, keberadaan niat di dalam hati ini apa? Menjadikan apa? Dia akan selamat dari segala macam penyakit yang berbentuk riya. Itu kehebatan. Pembuktiannya boleh riya, boleh tidak tahan, tapi tentang niat tetap utuh. Para bapak ibu yang saya muliakan, saya kira insya Allah sudah cukup apa yang kami sampaikan. Dengan apa yang kami sampaikan, dengan berkah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berkah daripada guru-guru kita, dan berkah daripada kedua orang tua kita, dan berkah dari arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lebih-lebih berkah dan rahasia nur dari keniatan kita dan ikhlas kita dan kesungguhan kita di dalam hadir ini majelis. Semoga kita seanak 7 turun hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dianugerahi rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah, pengampunan oleh Allah, mendapatkan barakah, mendapatkan karamah, kemuliaan di sisi Allah, di dalam kita beribadah, di dalam kita berzikir, di dalam kita berjuang kepada Allah. Semoga kita makin istiqamah, makin tumakninah, merasa manis, merasa indahnya beribadah, berzikir kepada Allah, meraih suatu ma'rifah, meraih suatu mahabbah, sampai taqarrub di sisi Allah. Di dalam menghadapi hidup dan di dalam menghadapi kehidupan ini, semoga kita senantiasa diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam malapetaka, dari segala macam kerusakan, dari segala macam kezaliman, dari segala macam fitnah zahiran wa batinan. Di dalam kita untuk memenuhi kewajiban, untuk memenuhi amanah kita, semoga dilapangkan rezeki kita oleh Allah, dilancarkan, dimudahkan segala urusan rezeki kita oleh Allah, dan terlaksana kebutuhan kita, hajat kita, hajat dunyawiyah wal ukhrawiyah oleh Allah. Dan semoga kita oleh Allah diberi ridha dengan membawa husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah
dengan meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita di dalam meninggal akan diberi husnul khatimah. Di alam kubur kita akan dijemput oleh wali-wali Allah, oleh hamba-hamba Allah yang saleh, oleh kedua orang tua kita, dan kita akan diajaknya untuk bertemu dengan Rasulullah, dan di situ Rasulullah akan menerima kita semua dengan syafaahnya, dan Rasulullah akan mau membawa kita, membimbing kita ke hadirat Allah di dalam surga Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna ya Allah lanakunul khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.